Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Siti Asmiatun. Di sini saya akan menjelaskan di bagian materi praktikum tentang alur dari proses pencatatan akuntansi di dalam sistem ERP. Oke, sebelumnya di sini saya akan menggunakan kasus Mebel Jaya. Saya sudah buat database-nya Mebel Jaya, kemudian saya import modul-modul yang akan dipakai, ada CRM, Sales, Purchase, Inventory, Manufacturing, dan Accounting. Dimana di sini saya menggunakan Odoo-nya yang Odoo versi online. Nanti kalian yang sudah menginstal Odoo versi offline bisa menyesuaikan. Nah, untuk pertama, sebelum kita melakukan transaksi atau sebuah kejadian yang akan dicatat di accounting, kita harus men-setting dulu. Di sini di bagian modul setting, ini pastikan ya, di sini pastikan di bagian bawah ini active develop mode-nya diaktifkan ya, karena ini nanti akan berpengaruh pada bagian setting accounting-nya. Oke, setelah itu kita kembali ke bagian setting. Di bagian accounting, ini record cost of goods sold in your journal entry. Jadi nanti dia akan merecord otomatis cost of goods sold-nya di journal entry, maka ini harus wajib dicentang ya. Nah, kalau tidak diaktifkan mode pengembangnya tadi, tidak akan ada ini ya, akan ada fungsi section accounting ini. Oke, setelah ini sudah terbuat, kemudian kita save. Kita masuk di bagian modul accounting-nya, kita cek. Di sini kita cek di mana semuanya masih kosong, tidak ada invoice sama sekali. Di bagian journal entry, mana ini journal entry-nya ya? Nah, ini journal entry juga masih kosong, tidak ada transaksi sama sekali. Jadi sebelum di bagian balance sheet-nya, profit loss-nya juga masih kosong. Ini belum ada nominal sama sekali. Kita konfigurasi ini dulu. First bill, ini untuk menentukan bill yang akan kita pakai nanti. Mau digital billnya mau seperti apa, bisa akses, bisa upload, bisa otomatis atau kirim email. Kemudian add bank, ini kita pakai bank apa kira-kira, langsung dikonekkan. Terus kemudian konfigurasi periode, ini juga penting, kita mau tutup bukunya mau per bulan atau very for month, ini juga boleh, tapi paling enggak ya 2 bulan sekali ya, atau ada juga sih yang per bulannya. Terus 3 Desember, rata-rata 31 Desember ya diambil untuk ini tutup bukunya, terus di apply. Setelah itu chart account. Nah, ini kita harus set up dulu akun yang akan kita pakai itu apa saja. Nah, di sini mungkin nanti saya akan gunakan akun-akun yang ini ya, yang bahasanya Indonesia ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk akun-akun default bisa terbentuknya seperti ini. Ada cash, ada ini cash, ini harusnya di allow reconciliation. Nanti ketika ada cash diizinkan untuk rekonsiliasi ketika ada transaksi cash. Kemudian ada outstanding receipt, payment, ini cash in hand, ini sudah default jika dibutuhkan nanti. Nah, mungkin di sini nanti saya akan menggunakan saya akan mengedit
untuk current asset di sini saya akan mengeset persediaan ya. Persediaan barang jadi di current asset, terus ada persediaan barang proses, nanti ada barang yang perlu diproses. Terus untuk barang jadi ini, yang barang jadi itu untuk yang barang siap dijual. Kalau barang proses itu barangnya masih diproses, entah itu ada di bagian produksi atau entah itu barangnya belum terjual. Terus kemudian yang di sini persediaan bahan baku. Terus ini untuk bank receivable, akun receivable ya. Ini mungkin akan saya kasih nama. Jadi pembuatan akun ini menyesuaikan dengan si pihak akuntan, kesepakatan di divisi akuntansi ya, divisi accounting itu mau memberikan akunnya seperti apa. Jadi menyesuaikan kebutuhan yang ada di perusahaan. Oke, kita save dulu. Nah, mungkin ini yang lebih bisa menjelaskan itu pada bagian mahasiswa yang jurusan akuntansi ya, mungkin masih bisa menjelaskan lebih detail cara penggunaan akunnya. Tapi kalau ini saya hanya menjelaskan alur-alur yang akuntansi yang ada di dalam sistem ERP itu seperti apa. Selanjutnya kita akan men-setting kategori produk. Sebelum kita melakukan transaksi, kita ke inventory dulu. Di sini ada di bagian configuration, terus ada product categories. Nah, untuk yang default itu pasti ada all, expense, dan sellable. Kita create product categories. Di sini kita create produk bahan baku produksi. Kemudian setelah itu kita pakai costing metodenya, pakai yang average cost. Nah, ini penting, inventory valuation itu akan terbuat otomatis ketika nanti kita membeli sebuah bahan baku, itu akan ter-add otomatis ya ke dalam modul akuntansi. Terus di income account-nya sales masuk ke bagian penjualan, jualan produk. Terus expense-nya cost of goods sold atau HPP ya, harga pokok produk. Terus kemudian untuk stock valuation di sini kita pakai yang ini kan tulisannya order inventory, ini kita ganti yang jadi persediaan bahan baku. Nggak apa-apa ya, campur bahasa Indonesia ya. Terus kemudian stock jurnalnya inventory valuation, stock input account-nya ini stock input account itu salah satu akun yang dibuat untuk temporary, akun temporary ya maksudnya. Jadi dia penyimpanan nominal sementara sebelum masuk ke buku besar. Ini persediaan dalam proses. Maaf, ini stok interim. Ini masuknya ke stok mana tadi ya? Nah, interim stock untuk temporary akunnya. Terus yang di sini pekerjaan dalam proses. Oh, ini masih kurang satu. Ini yang stock outputnya masuk ke pekerjaan dalam proses ya. Oke, langsung kita save. Nah, setelah itu ini bahan baku produksi sudah jadi. Setelah itu kita create lagi. Oke, jadi pengaturan yang tadi yang barang jadi saya ganti untuk stock output account itu ada di stock in transit, karena kalau akunnya tidak ada bisa dibuat stock in transit untuk barang jadi ya. Terus kemudian kategori yang bahan baku itu semuanya masih dalam proses.
Itu untuk akunnya masuk ke akun dalam proses. Untuk stock valuation akunnya masih persediaan barang proses. Ini untuk kategori ketika sudah selesai dibuat, baru kita bisa men-setting produk-produk yang ada di inventory ya. Di sini sudah saya contohkan 2 produk yang ada di inventory, karena produk ini ada termasuk produk bahan baku, jadi kita bisa setting untuk bagian pengaturan ini produknya bahwa si produk ini adalah produk yang can be purchase ya, bisa dibeli. Terus price-nya yang multiplex itu di sini saya sudah masukkan harga-harganya 250 ya. Untuk harganya 250. Terus produk kategorinya berarti bahan baku produksi. Ini consumable ya. Ini cost-nya sama 250. Terus kita atur ini vendornya di vendor text-nya dihapus dulu. Oke, untuk ini dia barang yang berasal dari beli, bukan manufaktur ya. Terus untuk accounting-nya ini receivable, berarti accounting-nya masuk ke persediaan barang jadi ya. Bahan baku maksudnya. Persediaan bahan baku. Terus untuk ininya. Oke, untuk accounting-nya ini kita abaikan saja karena menyesuaikan dengan produk kategori. Terus kemudian untuk sales-nya karena dia itu produk yang untuk bahan baku, jadi kita anulkan saja, bukan untuk produk yang dijual. Yang penting cost-nya ini harus terisi. Dia cost-nya berapa, kita beli dengan harga berapa per piecesnya. Langsung kita save. Oke, kita lihat produk yang satu lagi, triplex. Ini kita edit, teksnya kita ini kita kosongkan. Cost triplexnya tadi 90.000. Untuk produk expense-nya dia produk kategorinya masuknya ke bahan baku ya. Oke, dia accounting-nya sudah tidak perlu diisi. Setelah itu dia can be purchase karena dia masuk bahan baku, langsung di save. Nah, misalkan di sini kita mau membuat produk yang siap untuk dijual ya. Produk yang siap untuk dijual kita create aja. Di sini kita buat lemari pakaian. Can be sold ya karena dia untuk dijual. Terus di sini dia tipenya berarti persediaan barang jadi. Terus misalkan sales-nya 1.500.000. Untuk cost-nya mungkin cost-nya itu bisa dibuat 800.000. Nah, untuk ini inventory-nya dia manufaktur karena hasil dari manufaktur. Counting-nya diabaikan, dia sudah tersetting sendiri ketika membuat produk kategori ini, menyesuaikan accounting-nya produk kategori. Setelah itu kita bisa update quantity ya. Kita save dulu. Nah, ini kan on hand-nya masih 0. Nah, ini kita bisa melakukan manufaktur sebenarnya ya, mau bisa melakukan manufaktur kalau misalkan mau membuat manufaktur, tapi kalau mau tidak ya langsung ke sini saja update quantity. Misalkan kita punya 4. Tapi kalau misalkan mau
membuat manufacturer sendiri, berarti nanti dia akan otomatis ya on hand-nya jadi 4 pieces gitu, misalkan manufakturnya diaktifkan untuk modul manufaktur. Nanti dia akan ini otomatis ya. Terisi otomatis. Dan ini sudah masuk ya 4 unit untuk lemari pakaiannya. Oke, karena kita sudah mengentry lemari pakaiannya itu tadi 4 ya, berarti ya harusnya di bagian accounting ini akan update di bagian account journal entry maksud saya itu adalah 3.200.000. Ini muncul dari total nominal cost-nya. Tadi kan lemari pakaian saya isi cost-nya 800.000 tuh. Dikali 4 jadi 3.200.000. Nah, di sini ada masalah karena tadi ketika kita menginputkan barang jadinya itu adalah melalui inventory bukan melalui produksi, berarti kita harus membuat koreksi agar nanti nominal ini diakui sebagai saldo awal ya. Nah, di sini ada koreksinya, ini sebenarnya sudah terinput otomatis ya dengan tipe jurnal miscellaneous. Ini tinggal kita entrykan, kita edit, kita entrykan persediaan barang jadi. Ini koreksi persediaan barang jadi sebesar 3.200.000. Terus kemudian yang ini masuk ke akun saldo awal sebesar sama 3.200.000. Langsung kita post. Terus kita save. Nah, nanti kalau sudah, kita coba lihat di bagian balance sheet-nya. Ini sudah terpost ya, bahwa current asset-nya itu barang jadinya 3.200.000. Nah, ini belum ada apa namanya net income ya, karena di sini cuma balance sheet-nya aja yang saya keluarkan untuk melihat akun ini tuh sudah berapa, ada nominal berapa sih gitu. Kalau mau melihat rugi laba, laporan rugi laba itu ada di sini, profit and loss. Netnya ini masih kosong karena belum ada transaksi, karena tadi saya baru mengisikan saldo awal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita mau melakukan transaksi ya, transaksi penjualan. Nah, di sini di inventory itu pembelian ya. Di inventory itu sudah saya includekan dua bahan baku. Nah, kita mau membuat ini aja dulu ya, penjualan dulu ya. Nah, di sini kita mau membuat penjualan bahwa lemari pakaian yang ada 4 unit ini yang mau laku terjual gitu ceritanya. Jadi kita bisa langsung ke sales. Sini langsung kita create. Mungkin nama customernya itu adalah pelanggan 1 gitu ya. Kita create aja karena memang belum ada. Terus produknya lemari pakaian. Terus di sini unit price-nya 1.500.000 karena tadi kita sell-nya di inventory itu isikan 1.500.000. Di sini beli 2. Jadi otomatis totalnya adalah 3 juta ya. Langsung kita save. Terus kita confirm. Nah, di sini delivery, masih proses delivery. Di sini kita validate dulu ya delivery-nya ya, validasi dulu biar apa namanya dari warehouse itu keluar barang dua lemari pakaian tadi. Terus kita kembali ke invoice-nya, kita create invoice atau bisa langsung ke bagian apa namanya accounting juga bisa ya.
Oh, belum bisa, berarti kita lewat bagian sales aja. Yang tadi kita create invoice dulu ya. Create invoice and view. Di sini langsung kita confirm invoice-nya. Terus coba kita langsung muncul di accounting satu unpaid, artinya belum terbayar oleh pelanggan. Kalau misalkan pelanggan sudah membayar, kita di bagian akuntansi langsung inputkan saja today bahwa invoice ini sudah terbayarkan. Langsung kita register paymentnya. Nah, dalam bentuk cash misalkan ya, create payment. Nah, di sini sudah ada lambang in payment. Terus kita lihat di dashboard accountingnya, masuk cashnya 3 juta. Kita lihat di report. Nah, profit and loss-nya sudah terlihat nih, karena sudah ada penjualan ya tadi ya, sebanyak 2 pieces lemari pakaian, dimana di sini ini dia terekam ke dalam akun penjualan sales ini sebanyak 3 juta. Terus cost revenue-nya ini kemakan HPP, harga produknya tadi 1.600.000. Kemudian income-nya net profit jadi 1.400.000. Karena biaya produknya, cost untuk pembuatan produknya tadi kan 800.000, makanya di sini cost of revenue ini harga pokok produk ada 1.600.000 ya. Jadi sisanya, jadi totalnya laba bersihnya 1.400.000. Nah, oke, kurang lebihnya seperti itu untuk perhitungan atau alur dari akuntansi. Ini baru penjualan ya, baru penjualan. Sekarang kita coba pembelian ya. Kita coba pembelian. Kita setelah terjual barang 2 lemari, masih sisa 2 lemari lagi. Ternyata si bosnya pengen memperbanyak produksi, karena ternyata lemari itu banyak yang cari. Oke, kita produksi lagi, tapi sebelum produksi si bos harus beli bahan baku nih. Kita beli bahan baku dulu. Oke, bahan bakunya dari vendor toko Anugrah misalkan ya. Kita create saja toko Anugrahnya. Bahan bakunya kita cari yang sudah ada ya, berarti tadi akan sudah kita setting multiplex, teks yang kita hapus, sama satunya lagi triplex ya. Teksnya kita hapus. Nah, ini bahan bakunya harganya 310 nih. Kita save. Kemudian kita confirm order. Terus setelah itu kita receive produknya. Anggap saja barangnya sudah sampai lah ya. Terus kita validasi. Anggap saja barangnya nyampe sesuai dengan permintaannya. Ada satu multiplex sama triplex ya. Oke, setelah itu kembali ke PO. Kita create bill. Di sini 310 ya berarti ya. Kita confirm. Oh, date-nya belum ditulis.
Anggap saja hari ini juga bayarnya ya. Oke, terus kita lari ke bagian accounting. Nah, di sini ada report nih, ada satu bill untuk yang harus dibayar oleh perusahaan nih. Kita klik satu billnya, apa nih billnya, terus si accounting langsung melakukan pembayaran ke vendor toko Anugrah, register payment, anggap saja transfer by bank ya, sejumlah 310, dan di sini langsung in payment. Langsung kita masuk ke bagian accounting dashboard. Ini minus ya, si perusahaan membayar lewat transaksi bank sebanyak 310. Kalau kita lihat di bagian report, nah ini saldo net profitnya sudah berkurang 100, seberapa tadi, 310. Berkurangnya kita coba lihat di bagian mana ini. Nah, di bagian ini ya, cost of good sold ini ya, dia bertambah ya, karena tadi kan barangnya kan masuk ke dalam harga pokok produk ya. Nah, itu untuk pembelian ya, bertambah, dan net profit, pembelian harga pokok produknya bertambah, dan terus kemudian net profitnya berkurang. Nih, untuk net profit itu saldo yang ada di perusahaan. Oke, misalkan sekarang ada ternyata 2 lemari tersebut sudah terjual nih. Oke, sudah terjual lagi satu ini ya, lemari lagi ya oleh pelanggan 2 ya, misalkan ya. Pelanggan 2 dia membeli satu lemari, kedua lemari ya, lemari pakaian, dia bayar satu aja lah, satu sebanyak 1.500.000, kemudian langsung save, confirm, langsung delivery ya, kita langsung kirim saja dari gudang agar segera keluar stoknya, kita validate. Oke, stoknya sudah keluar ini. Kemudian kita langsung create bill di bagian sales ordernya, create invoice, create and view, confirm. Kita langsung lihat di bagian accounting ada unpaid yang belum terbayar ini oleh si pelanggan. Ya, ternyata pelanggannya langsung bayar nih melalui transfer bank misalkan ya. Kita langsung cek invoice-nya, dia sudah bayar melalui transfer bank. Oke, langsung create, anggap saja bayarnya hari ini juga. Oke, in payment, terus kita cek di bagian report profit loss, dia bertambah ya, dia bertambah jadi berapa tadi ya, saldonya 800.000 ya, kan satu produk ya tadi ya. Operating income-nya juga bertambah. Nah, ini penjualannya, ini operating income itu yang bagian penjualannya, sedangkan cost revenue ini yang harga pokok produk juga bertambah. Terus kemudian jika misalkan di bagian modul manufacturing ya, manufacturing ini kita harus buat ini dulu ya, work on flow dulu ya berarti ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Jika nanti produk barang jadinya itu adalah hasil dari manufacturing, juga hampir sama, akan keluar on hand pada bagian barang jadi. Di inventory itu otomatis ini on handnya nanti akan otomatis bertambah, dan saldonya juga otomatis bertambah ya jika nanti melakukan manufacturing. Alurnya kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika misalkan ada banyak kekurangan, dan untuk
apa namanya, untuk tugasnya nanti akan saya share di e-learning. Tugas praktikum terakhir ini ya berarti, tugas praktikum terakhir ini nanti akan saya share di e-learning, mengumpulkan laporan apa untuk bagian praktikum akunting di ERP ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam bidang akuntansi, mungkin masih banyak yang perlu dikoreksi. Jadi harapan saya dengan alur yang sangat simpel ini bisa memberikan pandangan bagaimana sih alur akuntansi yang ada di ERP. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.